Perkenalkan, nama saya Jessica Putriana, Prodi Administrasi Publik, kelas D, Universitas Muhammadiyah Sidenren Rempang. Kita melihat dan mengamati materinya. Judul materi, Kepartaian dan Pemilu dalam Sistem Politik Indonesia. Pengertian partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Fungsi partai politik menurut Rothschild. 1. Partai berfungsi sebagai agen dari rekrutmen elit. 2. Partai melayani sebagai agen dari agregasi kepentingan. 3. Partai modern menawarkan Tipe partai politik. 1. Berdasarkan asas dan orientasi. 2. Berdasarkan komposisi dan fungsi anggota. 3. Berdasarkan basis sosial dan tujuan. 4. Berdasarkan tujuan politik. Itu adalah Sistem kepartaian. 1. Sistem satu partai oleh Jerzy Jetwiart, seorang ahli kebijakan, membedakan sistem partai tunggal ke dalam 3, yaitu 1. Sistem monopartai di mana ada satu partai secara resmi diizinkan berdiri. 2. Sistem hegemoni di mana ada beberapa partai yang diizinkan untuk berdiri tetapi mereka dapat mengajukan kandidat, hanya mereka diizinkan untuk melakukan oleh seorang petugas partai senior. 2. Partai dominan, yaitu sistem kepartaian yang kompetitif dalam pengertian bahwa sejumlah partai berkompetisi pada pemilu reguler dan populer. contohnya LDP di Jepang. 3. Sistem multipartai, yaitu di antara lebih dari 2 partai mengurangi kesempatan pemerintahan oleh satu partai dan meningkatkan kemungkinan koalisi. Keunggulannya, mereka dapat pergeseran sistem kepartaian, yaitu 1. Sistem dan mekanisme pemilu yang berlaku. 2. Pola mekanisme pengambilan keputusan politik. 3. Nilai demokrasi pada tataran operasi yang pilih kuat dalam tindakan ideologi. Faktor yang memengaruhi bertahannya sebuah partai politik. 1. Basis sosial yang berhubungan dengan index of heterogeneity. 2. Basis ideologi. 3. Basis material. 4. Program kandidat. Fungsi pemilu. 1. Seragam legitimitas politik. 2. Sirkulasi kekuasaan. 3. Representasi politik. 4. Implementasi kedaulatan rakyat. 5. Sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat. Tipe pemilihan umum. 1. First past the post, pelopor sistem pemilik jumlah suara terbesar yang memenangkan kursi atau pemilihan. 2. Absolute majority system, pemenang dalam pemilihan yang mengumpulkan suara 50% satu negara. Sistem pemilu distrik. Keunggulan. 1. Wakil yang terpilih dapat dikenal penduduk. 2. Mendorong ke arah integrasi partai. 3. Berkurangnya jumlah partai. 4. Sederhana yang mudah disegel. Kelemahan pemilu distrik. 1.
1. Kurang memperhitungkan partai kecil dan golongan minoritas. 2. Kurang representatif partai atau kandidat yang kalah akan kehilangan suara dan pendukungnya. Sistem pemilu proporsional. Keunggulannya 1. Tidak ada suara yang hilang. 2. Lebih representatif. Kelemahannya 1. Mempermudah fragmentasi dan timbulnya partai-partai baru. 2. Wakil terpilih lebih terikat kepada partai. Politik dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum